Di San Francisco pada tahun 1981, Chris bekerja sebagai seorang sales alat scan kepadatan tulang portable. Setiap pagi, dia mengantar putranya, Junior, ke tempat penitipan anak dan mengunjungi banyak rumah sakit di kota tersebut untuk menjual alat scan tersebut. Sayangnya, mereka cukup sulit untuk dijual karena tidak butuh dan terlalu mahal. Ketika naik bus, ia sering bertemu dengan seorang gelandangan gila yang menyebut scan itu adalah mesin waktu. Kadang-kadang, Chris harus tidak pulang untuk menjualnya. Jadi pada saat itu ia meminta istrinya Linda untuk menjemput anak mereka. Hal ini selalu membuatnya kesal karena ia sering bekerja bergiliran untuk membantu seluruh keluarga. Suatu malam selama makan malam, Chris menemukan sebuah Rubik yang merupakan tren terbaru dan hadiah dari teman Linda. Dia bertanya kepada Chris apakah dia sudah membayar pajak, tetapi Chris menunggak dan meminta perpanjangan, membuat istrinya semakin frustasi. Malam itu Chris bermain Rubik dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Keesokan paginya ketika Chris sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, ia bertemu dengan seorang pria keluar dari mobil sport yang sangat mewah. Chris bertanya kepadanya apa pekerjaannya dan pria itu menjawab bahwa ia adalah seorang broker saham. Chris berpikir orang harus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan itu, tetapi pria itu mengatakan itu tidak perlu. Syaratnya hanya perlu pandai menghitung dan memprediksi. Melihat betapa bahagianya karyawan yang bekerja di firma itu, Chris berpikir ia juga menginginkan kehidupan itu untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Chris memberitahu Linda bahwa ia akan terlambat malam itu karena akan mampir ke kantor untuk melamar sebagai broker saham. Linda merasa itu konyol dan menertawakan mimpinya yang tidak realistis. Dan sebagai balasannya, Chris mengatakan padanya untuk tidak berbicara padanya seperti itu, memicu sebuah pertengkaran yang berakhir ketika Linda mengikatkannya bahwa mereka memiliki 2 bulan sewa untuk dibayar. Beberapa waktu kemudian, Chris menuju ke sebuah perusahaan pialang untuk melamar pekerjaan. Perusahaan itu menerima 20 orang setiap 6 bulan, tetapi hanya satu yang mendapatkan pekerjaan. Ingin terlihat layak, ia meninggalkan scan kepada seorang gadis hippie yang sedang bernyanyi di jalan, memberinya sejumlah uang untuk menjaganya. Setelah masuk, Chris mulai mendengar detail pekerjaan dan mengambil formulir. Tetapi tiba-tiba ia melihat melalui jendela bahwa gadis itu melarikan diri dengan scan-nya. Dengan formulir di tangan, Chris segera pergi dan mulai mengejarnya. Tetapi gadis itu lolos dengan naik kereta. Keesokan harinya, Chris berjanji kepada Linda bahwa ia akan menjual semuanya sampai habis, sehingga mereka tidak melihatnya lagi. Namun pertama-tama ia menuju ke perusahaan untuk meninggalkan formulir yang telah diisi. Dia memastikan untuk secara pribadi memberikannya kepada manajer Jay, sehingga ia dapat bercerita sedikit tentang dirinya sendiri dan memberikan kesan baik. Tetapi Jay sedang terburu-buru dan berjanji akan menelpon kemudian. Setelah itu, Chris melihat gadis hippie dan pasangannya lewat dengan scan. Dia kesal dan langsung mengejar mereka karena terungkap bahwa ia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk scan tersebut. Ini seharusnya menjadi mesin revolusioner, tetapi dia tidak menyadari bahwa dokter dan rumah sakit akan menganggapnya sebagai barang mewah yang tidak perlu. Bagi Chris, kehilangan scan seperti kehilangan 1 bulan belanjaan. Setelah banyak berlari, Chris berhasil menjebak pasangan itu di bus dan mengambil kembali scan tersebut. Hal ini berarti ketika ia kembali ke rumah, bukannya telah menjual scan yang dimilikinya, sekarang dia memiliki 2. Linda merasa sangat kecewa tapi tidak mengatakan apa-apa karena hari ulang tahun Junior. Pasangan itu telah mengorbankan sedikit uang sehingga mereka bisa membelikan dia sebuah bola basket dan membuatnya bahagia. Tetapi saat Junior teralihkan, Linda memberitahu Chris betapa marahnya dia atas ketidakbertanggungjawabannya. Sebulan kemudian, Chris pergi menemui Jay dan bertanya apa yang terjadi dengan formulirnya. Tetapi Jay sedang terburu-buru. Chris berpura-pura dia pergi ke arah yang sama sehingga mereka bisa naik taksi bersama. Dan sekali lagi Chris mencoba untuk mengesankan Jay dengan berbicara tentang keterampilannya. Namun Jay fokus pada menyelesaikan Rubiknya dan terus gagal. Kesal melihat itu, Chris mengambil Rubik itu darinya dan berhasil menyelesaikannya saat taksi tiba di tujuan Jay. Jay sangat terkesan, namun dia meninggalkan taksi dan sekarang Chris harus membayar. Tentu saja dia tidak punya uang, jadi Chris turun dari mobil dan lari menjauh, menyebabkan sopir taksi mengejarnya. Chris yang putus asa berlari ke stasiun kereta dan naik kereta. Tetapi tangannya terjepit di pintu, membuatnya menjatuhkan scan-nya di stasiun. Keseluruhan masalah ini telah membuat jadwal Chris terlambat dan saat itu menelpon Linda untuk meminta maaf. Dia sangat marah karena dia melewatkan jadwalnya untuk menjemput Junior dan mereka membutuhkan uang itu.
ini adalah titik akhir. Jadi dia memberitahunya bahwa dia akan pergi dan membawa Junior bersamanya. Hancur mendengar hal ini, Chris berlari kembali ke rumahnya, tapi sudah terlambat. Linda sudah pergi dengan anak mereka dan semua barangnya. Pada saat itu, Chris mendapat panggilan dari Jay yang memberitahunya untuk menulis nomor sekretarisnya, sehingga ia bisa menelpon besok dan mengatur jadwal wawancara. Ketika Chris tidak bisa menemukan satu pena pun, dia berusaha keras untuk menghafal nomornya. Lalu dia bergegas ke toko terdekat untuk meminjam kertas dan menulis nomor tersebut. Keesokan paginya, Chris pergi ke tempat penitipan anak dan memberitahu Linda tentang apa yang terjadi. Linda menjelaskan bahwa dia tidak bahagia lagi dan sementara Chris bisa menerima kepergiannya. Dia tidak akan membiarkannya mengambil anak itu, jadi mereka setuju untuk bergantian. Tanpa pendapatan Linda, situasi keuangan menjadi lebih buruk. Ketika pemilik rumah akhirnya lelah karena Chris masih berutang uang sewa padanya, dia datang untuk memintanya untuk meninggalkan tempat itu di pagi hari, karena dia akan mendatangkan tukang cat. Chris bersumpah bahwa dia akan membayar segera dan bahwa dia bisa melakukan pengecatan sendiri, sehingga pemilik rumah setuju untuk memberikannya 1 minggu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika Chris sedang mengecat dinding, 2 polisi datang ke rumah dan membawanya ke stasiun, di mana dia harus membayar semua tiket parkirnya. Sayangnya petugas polisi memberitahunya bahwa mereka akan memverifikasinya pada pukul 9:30 pagi, sehingga dia harus menghabiskan malam di penjara. Chris mencoba menjelaskan bahwa dia memiliki wawancara keesokan paginya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dengan satu panggilan, Chris meminta Linda untuk menjemput Junior. Keesokan paginya, Chris dibebaskan tetapi hampir terlambat, sehingga dia berlari ke tempat wawancara dengan pakaian lusuhnya. Di perusahaan, panel wawancara kecewa dengan apa yang mereka lihat. Jadi Chris menjelaskan dan Jay mengkonfirmasi bahwa semua kali sebelumnya dia melihatnya, Chris selalu mengenakan setelan yang layak. Chris lucu, cerdas, dan pintar, sehingga dia berhasil memberikan kesan yang sangat baik. Setelah wawancara selesai, Jay datang untuk memberinya selamat. Tetapi Chris mengatakan bahwa dia harus memikirkannya karena dia telah mengetahui bahwa ini adalah magang tanpa gaji dan keadaannya telah berubah. Jay mendorongnya untuk melanjutkan dan menjanjikan bahwa dia akan mengisi tempatnya. Jadi Jay berjanji akan menelponnya pada malam hari. Kemudian pada malam hari, Linda membawa Junior dan memberikan berita besar. Dia akan pergi ke New York karena pacar saudara perempuannya akan membuka restoran dan dia mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Chris memberitahunya bahwa dia akan merawat Junior karena dia tahu Linda tidak bisa mengurusnya. Terinspirasi oleh pilihan Linda untuk melakukan apa yang dia inginkan, Chris memberitahunya juga tentang magang itu, yang membuatnya semakin marah dan menyebabkannya pergi. Setelah dia pergi, Chris menelpon Jay dan menerima pekerjaan itu. Keesokan harinya, Chris dan putranya pindah ke sebuah motel di dekatnya dengan bantuan seorang teman. Karena itu hari Sabtu, Chris membawa putranya bermain basket dan Junior mengatakan dia akan menjadi seorang profesional. Chris menjelaskan bahwa kebanyakan orang tidak berhasil dan ketika Junior kecewa, Chris menyemangatinya dengan menjelaskan bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu, bahkan dia sendiri. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk menawarkan scan dan akhirnya berhasil melakukan penjualan, yang berarti beberapa uang yang akan membuat mereka bertahan beberapa hari lagi. Keesokan harinya, Chris pergi ke hari pertamanya magang, di mana dia belajar tentang perdagangan. Chris bekerja sangat keras dan berusaha membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik untuk posisi itu, tanpa pernah membiarkan siapapun tahu bahwa dia miskin. Selama istirahat makan siang, Chris menemukan bosnya, Pak Form, di jalan dan memulai percakapan, ingin menjilati sepatunya untuk meningkatkan peluangnya. Namun dia terhenti ketika dia melihat bahwa orang gila itu memiliki scan, masih menganggapnya sebagai mesin waktu. Chris segera mengejarnya dan akhirnya tertabrak mobil. Chris kehilangan jejak dari orang itu, tetapi juga kehilangan sepatu, sehingga dia kembali ke kantor dalam keadaan itu sambil berpura-pura tenang. Selama beberapa hari berikutnya, Chris terus berbuat baik untuk manajer kantor Frakes dan terus melakukan panggilan telepon untuk mendapatkan klien. Namun tidak berhasil. Untuk membuat situasi menjadi lebih buruk, Chris harus pulang lebih awal untuk menjemput Junior, sehingga dia harus menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan yang lain dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membuat Chris tidak pernah menutup telepon, tidak pernah minum air, dan tidak pernah pergi ke kamar mandi. Dia menghindari manajer motel karena dia masih berutang uang padanya.
dan membawa Junior bersamanya. Ketika ia pergi ke rumah sakit pada akhir pekan untuk mencoba menjual mesin terakhirnya, suatu hari Chris memutuskan untuk melakukan daftar tugas tidak sesuai urutan untuk mempercepat proses dan melakukan panggilan yang beresiko. Berhasil mendapatkan janji temu dengan manajer dana pensiun tingkat atas, Pak Ribbon, yang memberitahunya untuk datang ke kantornya dalam 20 menit. Chris mencoba bergegas keluar dari gedung, dipanggil oleh Frakes dan diminta untuk memarkir mobilnya di tempat parkir. Tak ada pilihan lain, Chris mencoba memarkir mobil sesegera mungkin. Tetapi pada saat dia tiba di pertemuan, Ribbon sudah pergi. Keesokan paginya, Chris pergi ke rumah Ribbon, berpura-pura bahwa dia kebetulan berada di daerah itu. Dia berterima kasih kepada Ribbon atas kesempatan tersebut dan meminta maaf lagi. Lalu dia berpura-pura akan membawa Junior ke pertandingan sepak bola. Ribbon memberitahunya bahwa dia juga akan pergi dengan anaknya. Jadi dia mengundang Chris dan Junior untuk ikut bersama mereka. Selama pertandingan, Chris mencoba melakukan penjualan pada Ribbon, tetapi tidak peduli seberapa banyak Ribbon mengakui bahwa dia menyukai Chris. Dia tidak tertarik, namun Chris mendapatkan kartu teman-teman kaya Ribbon yang menunjukkan minat lebih. Beberapa minggu berlalu dengan Chris melakukan yang terbaik untuk bertahan antara magangnya dan penjualan scan. Namun akhirnya tiba hari di mana petugas pajak mengambil uang dari rekening bank Chris untuk pajak yang belum dibayar, membuatnya bangkrut. Dalam keputusasaan, Chris mencoba meminta uang kepada seorang teman lama yang telah meminjaminya. Tetapi temannya mengatakan bahwa dia sudah membayarnya ketika dia membantunya pindah. Chris marah, tetapi temannya hanya menutup pintu di depannya. Beberapa waktu kemudian, Chris membawa putranya ke taman dan melihat orang gila dengan scan lagi. Tanpa menunggu, Chris langsung mengejarnya dan mengambil mesinnya kembali yang sekarang dalam keadaan kotor. Chris membersihkannya dan mencoba menjualnya ke dokter. Tetapi sayangnya mesin tersebut tidak berfungsi. Ketika Chris dan Junior kembali ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka di luar dan melihat kunci sudah diganti karena tidak ada pembayaran. Chris mencoba membuka kunci dan membuka jendela dan tidak berhasil, yang berarti mereka sekarang tunawisma. Karena temannya masih tidak membuka pintu, Chris membawa Junior ke stasiun kereta dan ketika mereka menunggu kereta, Junior menunjukkan bahwa scan bukanlah mesin waktu seperti yang dikatakan orang gila itu. Chris bermain dengan Junior dan memulai permainan untuk menyemangati Chris. Berpura-pura mereka melakukan perjalanan waktu dan bisa melihat dinosaurus. Kemudian Chris memberitahunya bahwa manusia purba yang baik membutuhkan gua, sehingga mereka menyelinap ke kamar mandi stasiun dan mengunci pintu. Mereka berdua menghabiskan malam di sana di atas selimut kertas toilet. Dan ketika Junior tertidur, Chris menangis. Keesokan harinya, Chris dan Junior pergi ke tempat penampungan tunawisma yang menolak mereka karena hanya untuk wanita dan anak-anak. Tetapi mereka mendapatkan tips tentang yang lainnya. Mereka berlari ke sana secepat mungkin karena antrian panjang dan tempatnya terbatas. Sampai di depan pintu masuk, tepat pada waktunya ketika hanya ada 4 tempat tersisa. Seorang gelandangan mencoba menyelinap untuk mencuri tempat terakhir, tetapi Chris langsung melawannya dan ketika petugas keamanan mendengar orang itu curang, Chris mendapatkan kamar terakhir. Di tempat penampungan, Chris menggunakan sedikit cahaya yang tersedia untuk mencoba memperbaiki scan dan belajar untuk ujian magang. Setiap kali dia pergi bekerja, dia membawa sedikit barang miliknya dan membuat alasan kepada rekan kerjanya untuk menjelaskan mengapa dia membawa tas ke sana kemari. Selama beberapa hari berikutnya, Chris berhasil membawa beberapa klien ke firma berkat kartu yang dikumpulkannya. Pada hari ujian, dia sangat gugup, tetapi dia masih berhasil menyelesaikan tes dengan cepat. Saat keluar, Chris bertemu Foam yang baru saja turun dari taksi. Karena dia terburu-buru, dia meminta Chris untuk meminjam $5 untuk membayar taksi. Chris tidak mampu untuk membuang uang begitu saja, tetapi tetap melakukannya agar tidak terlihat buruk. Keterlambatan ini tidak memungkinkan Chris untuk sampai ke tempat penampungan tepat waktu, sehingga dia dan Junior akhirnya tidur di kereta. Keesokan harinya, Chris mendonorkan darah untuk mendapatkan uang dan menggunakannya untuk membeli suku cadang alat scan. Hari ini mereka sampai di tempat penampungan tepat waktu dan Chris akhirnya memperbaiki mesinnya. Di tempat tidur, Junior bertanya apakah ibunya pergi karena dia, dan Chris memastikan untuk menghiburnya dan meyakinkannya bahwa itu tidak seperti itu. Keesokan harinya mereka berhasil menjual scan tersebut dan untuk membuat Junior merasa lebih baik, Chris membawa mereka menginap di sebuah motel.
Akhir pekan ini mereka habiskan bersama di pantai untuk mengikat ikatan dan istirahat. Pada hari terakhirnya sebagai magang, Chris bertemu dengan Jay di kamar mandi yang mengucapkannya selamat karena membawa banyak klien dan mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian Chris dipanggil ke kantor firm di mana dia diberitahu bahwa dia telah mendapatkan posisi tetap yang begitu dia inginkan. Dia sudah mulai besok, dan untuk mengikat kesepakatan itu, firm memberikan kembali $5 kepada Chris. Saat Chris meninggalkan gedung, dia menangis dan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari hidupnya yang disebut kebahagiaan. Setelah itu, Chris pergi menjemput putranya dan memeluknya erat, siap memulai kehidupan baru mereka. Akhirnya Chris yang sebenarnya mendirikan perusahaan pialangnya sendiri bernilai jutaan dolar dan mendapatkan jutaan dengan menjual saham minoritasnya dalam perusahaan itu. Dia juga menulis sebuah buku yang sangat sukses yang mendetailkan seluruh pengalamannya. Itulah akhir dari film ini. Happy ending kan? Usaha tak mengkhianati hasil. Ditunggu alur film yang keren-keren berikutnya dan seruput kopinya.